Oke, lanjut Alprince ya. Tadi Niki sudah, Alprince lagi. Iya, Mer. Masalah sosial itu apa, Alprince? Apa, Mer? Masalah sosial. Bagaimana, Mer? Masalah sosial itu apa? Masalah sosial. Oh, masalah sosial itu suatu masalah sosial itu masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, Mer. Coba kasih contoh. Contoh masalah sosial itu masalah lingkungan begitu, Mer, atau Di desanya apa contoh masalah sosial? contoh masalah sosial yang ada di desa saya, Mer. Contoh masalah sosial yang ada di desa saya itu saya yakin masalah sosial itu baik. Kalau saya sebut kemiskinan masalah sosial atau tidak? Masalah sosial, Mer. Kenapa? Kenapa disebut masalah sosial? Karena kemiskinan itu sering terjadi di lingkungan masyarakat. Begitu ya? Tidak ada penjelasan lain. Ya jelas di masyarakat, no, di mana lagi? Kalau di hutan ada juga sih orang miskin di hutan ada toh? Iya, Mer. Saya boleh menjelaskan yang saya pelajari, Mer. Karena dari tadi begitu ya. Oke, coba. Dari materi yang saya pelajari yaitu aspek kultural masyarakat desa. Coba. Aspek kultural masyarakat desa yaitu aspek-aspek yang berkaitan dengan kebudayaan. Nah, kebudayaan itu dalam sosiologi sangat penting karena objek studi pokok dari sosiologi itu adalah masyarakat, dan masyarakat itu tidak dapat atau tidak bisa dilepaskan dari kebudayaan. Budaya itu apa? Budaya? Kebudayaan itu kebudayaan itu ini budaya tidak? Pena ini hasil budaya tidak? Bagaimana, Mer? Pena ini hasil dari kebudayaan atau tidak? Putus, Mer. Pena yang saya pegang ini hasil dari kebudayaan atau tidak? Pena yang Mer pegang. Iya. Hasil dari kebudayaan atau tidak dia? Tidak, Mer. Lalu budaya itu apa? Budaya itu Contohnya? Contoh dari budaya ada istiadat. Contoh dari budaya ada istiadat. Apa lagi? Adat istiadat, bahasa. Bahasa masuk. Bagaimana, Mer? Iya, bahasa masuk dia. Apalagi selain itu?
Maaf Itu Ner, ya. ini jadi putus-putus Ner. Iya, oke. Saya pikir sudah itu Jo, Alprin. Saya sudah dapat nilainya tadi dari yang Alprin jelaskan ya. Transport mereka juga sudah trauma dan namun mereka juga meminta dengan pemerintah supaya mereka tetap diberikan lahan pertanian sebab selama ini tempat yang menjadi alur ataupun tempat yang dialiri oleh lahar panas dan juga lahar dingin itu adalah lahan pertanian. Sudah. Oke. Tadi saya tanyakan ke Alprin ya. Apa tadi yang saya tanyakan? Oh belum. Tadi saya tanyakan ke Alprin masalah sosial. Coba Jessica jelaskan masalah sosial apa contohnya. Masalah sosial adalah kesenjangan antara situasi yang ada dalam masyarakat atau suatu situasi yang terjadi dalam masyarakat. Contohnya itu seperti kemiskinan. Kemiskinan kalau dalam masyarakat tempat tinggal saya itu sama contohnya dengan yang lainnya, yaitu pengangguran. Kenapa dia jadi masalah sosial dia? Karena dia karena kan pengangguran termasuk individu yang termasuk masyarakat. Kalau orang gila termasuk masalah sosial atau tidak orang gila? Kalau menurut saya termasuk, benar. Kalau menurut saya. Kalau orang yang suka ngambek atau cuma malas-malasan termasuk masalah sosial atau tidak? Kalau dia ngambek di cuman sekitar di itu tidak, maksudnya tidak secara di publik, itu menurut saya masalah sosial. Kalau dia cuma ngambek seperti cuma di kamarnya sendiri, mungkin tidak. Itu ya. Jadi masalah sosial itu tidak semua masalah disebut masalah sosial. Bisa jadi itu masalah pribadi toh. Pribadi itu masalah sosial. Yang disebut masalah sosial itu jika memang dampaknya itu ke semua masyarakat atau ke masyarakat banyak begitu. Kemiskinan itu dampaknya ke masyarakat banyak tidak? Dampaknya banyak. Apa yang terjadi kalau kebanyakan orang miskin? Kejahatan meningkat atau menurun dia? Kejahatan meningkat. Apa? Ya, kan Kenapa? kalau kebanyakan masyarakat miskin nanti ada pencurian atau ada penculikan, terus bisa jadi ada kenakalan remaja, Nah ya, jadi bukan berarti kita mengatakan orang miskin itu jahat semua, bukan. Ya, tapi memang berpotensi ya kemiskinan itu. Ya, anggap misalnya saja orang nganggur toh, lalu dia mau makan apa? Jadi karena tidak tahu mau makan apa, akhirnya mencuri. Ya kalau imannya yang kuat, ya bisa-bisa meninggal dia kalau dia menganggur, tapi mau tetap makan, mau nahan lapar selama apa? Kecuali dia mau bekerja toh. Nah, jadi itu maksudnya. Kalau yang materi yang Jessica siapkan, materi apa? Strategi pembangunan masyarakat desa. Ya, coba jelaskan sedikit ya. Strategi pembangunan masyarakat desa itu yaitu upaya yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan untuk mencapai masyarakat desa yang sejahtera. Contohnya itu salah satunya sumber daya manusia yang di dalamnya pendidikan dan kesempatan kerja. Kalau dalam pendidikan, pemerintah membantu seperti contohnya mahasiswa memberikan beasiswa seperti bidik misi dan KIP. Kalau dalam sekolah SMA juga mendapat beasiswa KIP.
dalam kesempatan kerja. Kalau pada saat ini Mener, pemerintah mengeluarkan UMKM yang mana itu bertujuan untuk mengajak masyarakat untuk melakukan suatu usaha. Oke, makasih Jessica ya. Terima kasih Mener. Yuk. Lanjut Sanci, ini Sanci right hand ya. Iya, Ner. Ner, sebelumnya mohon maaf ada di sebelah ada acara wisuda jadi sedikit ribut. Tidak apa-apa. Ya, Sanci mau jelaskan apa? Terima kasih, Ner. Saya mempersiapkan pengertian masalah sosial dan juga cara mengatasi masalah sosial di desa Ner di bidang masalah pendidikan dan juga kesehatan. Pengertian masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur kebudayaan atau masyarakat. Kemudian cara mengatasi masalah sosial di desa di bidang di lembaga masalah pendidikan dan juga kesehatan, yaitu pemerintah memberikan bantuan seperti peralatan sekolah, mengirim tenaga guru, menggratiskan biaya sekolah, dan juga orang tua harus diberikan pemahaman tentang pentingnya pendidikan. Karena tidak sadar orang tua tidak mementingkan pendidikan. Saya pikir ini Sanci mungkin earphone-nya agak lemah atau bagaimana karena ada Iya, Ner. earphone. Iya, Ner, kedengaran. Headsetnya coba dicabut headsetnya. Ya, halo Ner. Nah, ini lebih bagus ini. Berarti headsetnya tadi yang berbunyi-bunyi. Iya. Ya, kalau begitu saya jelaskan lagi, Ner. Tidak usah, tadi saya dengar, cuman memang ada suara ribut-ribut. Oke. Iya. Jadi cara mengatasinya ya, masalah sosial di desa. Nah, kalau di zaman sekarang ini kan menurut Sanci untuk mendapatkan pekerjaan meskipun dia lulusan S1 itu ada kesulitan atau tidak kira-kira? Mungkin boleh lihat itu kakak-kakaknya yang sudah tamat atau bagaimana? Ya, mungkin tidak ada kesulitan Mener, tetapi di sini tingkat pekerjaannya yang kita lihat ya. Contohnya kalau orang berpendidikan berarti dia atau orang contohnya sarjana S1, dia mungkin bisa di kantor, tetapi kalau hanya tamatan SMA atau SMP mungkin Mener tingkatannya lebih di bawah daripada yang berpendidikan. Oh, berarti di desanya Sanci yang apa namanya yang sarjana itu semuanya dapat kerja umumnya? Iya, yang sarjana itu Mener, ya yang sarjana rata-rata itu di kantor, dan kalau yang cuman SMA dia kayak buruh begitu Mener, kayak di gudang, di pelabuhan begitu Mener. Tetapi sesuai dengan jurusan mereka bekerja. Ada yang sesuai, ada yang tidak sesuai Mener. Yang penting mereka maksudnya tidak menganggur ya. Yang sarjana. Ada pengangguran tetap, iya. Kalau sarjana yang saya lihat kerja Mener. Nah, berarti nanti kalau Sanci sudah tamat, mudah-mudahan juga tidak susah cari kerja kan? Kalau di sana. Amin Mener, semoga begitu. Ya Mener, amin. Oke, terima kasih Sanci ya. Iya, terima kasih Mener. Lanjut Noviska Pangadina. Siapa? Mau Gracela? Gracela mengajukan diri. Nah, jelaskan apa? Mau menjelaskan apa?
interaksi dan proses sosial dalam masyarakat. Coba jelaskan yang proses sosial disosiatif dan asosiatif. Ada di situ? Di materinya Graciela? Ada, Mer. Coba. Kalau asosiatif, persatuan atau kesatuan, kalau perpecahan atau gitu, Mer. Bagaimana cara mengatasi yang disosiatif tadi? Bagaimana cara mencegah atau mengatasinya? Bagaimana, Mer? Mencegah dalam supaya tidak terjadi proses yang disosiatif atau perpecahan itu apa? Menurut Graciela? Oh, contohnya dalam kalau ada perpecahan, masyarakat desa harus bermusyawarah, berbicara tentang menuju ke apa perpecahan menjadi persatuan, gitu, Mer. Kalau contohnya disosiatif apa contohnya? Contohnya perpecahan dalam masyarakat. Apalagi? Perselisihan antara desa dengan pemerintah mungkin, Mer. Oke. Itu Jo, ada yang mau ditambahkan? Nilainya baru 80. Ya, Mer. Tentang kebudayaan. Coba. Contohnya, Mer, kebudayaan itu kan kebiasaan-kebiasaan yang dari dulu sampai sekarang kita lakukan. Contohnya kebudayaan di desa saya, Mer, namanya festival kultural atau festival di mana desa kami merayakan namanya festival memberikan bahan-bahan seperti bahan kentang, tomat, pokoknya, Mer, yang hasil panen kami, Mer. Contohnya, Mer, kalau kendaraan yang melewati di desa kami memberikan tanaman-tanaman kami, tumbuhan-tumbuhan kami, Mer. Siapa saja, Mer. Yang penting tidak termasuk di Mer. Sampai sekarang kebiasaan itu masih kami terapkan. Apa nama budayanya tadi? Festival Potato, Mer, atau Festival Holy Kultura. Di mana itu? Di Modo Inding, Mer. Oh iya, Modo Inding terkenal dengan itu ya, hasil panen perkebunan. Saya pernah kemarin dapat dari sana wortel, tomat. Iya, Mer. Itu sosiologi pergi apa itu PKL kalau tidak salah mata kuliahnya Prof ya. Iya, Mer. Kebetulan pergi di Mer, di kampung saya, Mer, di tempat tinggal saya. Oke. Itu bagus ya. Saya sangat senang mendengar budaya-budaya yang ada di daerah-daerah itu. Oke, terima kasih Graciela. Makasih, Mer. Rio dulu ya. Oke, nanti yang lain. Nanti Putri setelah ini. Putri Dewi Saripinem setelah ini. Rio tadi darinya apa? Ya, Ner, maaf Ner, tadi ada motor lewat itu tidak dapat dengar. Ya, mau menjelaskan materi yang mana? Faktor-faktor pendukung terbentuknya interaksi dengan stratifikasi sosial, Ner. Coba ya, stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial itu adalah suatu lapisan-lapisan tertentu, Ner, yang berada di masyarakat yang mempunyai struktural tertentu, Ner. Nah, contoh kalau misalnya stratifikasi sosial itu di dalam pendidikan, ada lapisan-lapisan tertentu.
dari yang baru sarjana, terus menurun dari SMA, SMP, SD, TK sampai yang tidak sekolah nih. Kalau di politik saya rasa itu dari pemerintah, misalnya pemerintah desa, pemerintah jaga seperti kepala jaga, terus ke masyarakatnya. Kalau misalnya di agama benar, kalau di agama juga ada, kalau misalnya di Kristen benar ada pendeta, terus ada pelayan-pelayan, terus di berikut ada yang namanya jemaatnya. Nah mungkin seperti itu kalau di stratifikasi sosial. Oke. Kemudian ini Rio, kira-kira kalau di desa Rio ada nggak lembaga itu yang tidak berfungsi atau kurang kelihatan fungsinya? Ada benar. Nah di lembaga yang ada di desa Pakitan benar, ada yang namanya Oikumene. Nah Oikumene ini mencakup mulai dari aktivitas anak muda, baik itu dalam segi kerohanian maupun hal-hal yang biasa anak-anak muda dang, di hal-hal positif dang. Nah dulu sempat tahun 2011 sampai 2015 itu aktif sekali. Tetapi ketika masuk di hal-hal baru, ketika banyak hal-hal baru masuk di kita kampung, ini Oikumene ini perlahan-lahan mengikis sampai saat ini mungkin kegiatannya itu sudah jalan. Nah biasanya nih Oikumene ini banyak hal-hal yang dorong jabe kenang. Misalnya di setiap hari Sabtu itu ada kegiatan gotong royong, di mana orang itu saling bahu membahu gotong royong. Misalnya orang masuk di orang pedesa, ada di jalan kotor-kotor, orang masih bersih. Misalnya hari Sabtu itu pembersihan sepenuh di desa. Namun sekarang ketika hal-hal baru masuk, ketika kebudayaan baru masuk, mulai ada jaringan-jaringan. Kan dulu PTP kampung kan ternyata ada jaringan. Nah kebetulan sekarang ada jaringan masuk walaupun belum sepenuhnya. So ada hal-hal baru yang masuk misalnya itu dari media sosial so masuk sehingga bikin tuh orang perserikatan di situ, apalagi di Oikumene itu bener so nggak terasa sudah dapat lihat untuk sekarang. Sudah sibuk sendiri-sendiri ya? Iya bener. Oke, makasih Rio. Terima kasih Mer. Ya, lanjut Putri Dewi, setelah itu baru Noviska ya. Noviska tadi bukannya sudah ya, belum ya? Belum, Ner. Belum. Oke, Putri dulu, setelah itu Noviska. Mana si Putri? Putri mau menjelaskan apa? Masalah sosial sama pembangunan masyarakat desa, benar. Coba yang pembangunan masyarakat desa. Pembangunan masyarakat desa adalah upaya yang dilakukan secara terencana untuk mencapai masyarakat desa yang dicita-citakan, yang lebih sejahtera. Contohnya seperti membangun infrastruktur jalan. Oke, kalau kira-kira yang bisa dilakukan oleh mahasiswa untuk membangun desa apa kira-kira? Suaranya Putri tidak terdengar ini. Ya benar. Dengan Kalau mahasiswa, bagaimana caranya membantu membangun desa mahasiswa? dengan menggali potensial anak desa. Benar. Coba lanjutkan, jangan ragu-ragu, bicara aja. Ini Jo, sampaikan Jo yang ada di pikirannya itu. Misalnya mahasiswa ini mau membantu pembangunan desa, kira-kira bagaimana caranya? Contohnya mengajak pemuda-pemudi desa untuk sharing untuk membangun kesejahteraan desa.
Gitu ya. Nah, jadi begini, kalau menurut saya caranya, yang penting jangan menghambat itu perkembangan desa. Misalnya jangan jadi orang yang nakal, jangan orang mabuk-mabukkan. Pokoknya kita mahasiswa lakukan hal-hal positif saja terus. Nah, kalau memang bisa, misalnya Putri bikin YouTube, kemudian ada misalnya di desa itu yang bagus, ada budaya bagus, rekam, upload. Nanti kan orang luar lihat, oh ini desanya Putri, ini bagus ya. Nah, itu bisa dilakukan mahasiswa. Maksudnya itu, mahasiswa itu kan harusnya lebih, kan di era digital ini paham media sosial toh, paham Instagram, paham yang lain-lain. Nah, jadi boleh dibantu itu di desanya. Kan banyak orang-orang desa itu banyak juga yang tua, yang tidak paham teknologi. Nah, ini boleh bantu. Misalnya cara buat Instagram atau cara mengetik, apapun itu, memprint begitu. Jadi atau minimal seperti yang saya sampaikan tadi itu, kita jangan menjadi penghambat, jangan malah kita yang buat onar di desa kita. Itu sudah membantu itu, ya kan? Nah, oke, itu Jo. Terima kasih Putri ya. Lanjut Noviska. Baik, Ner. Di sini saya mengambil tema tentang perubahan dan perkembangan dalam masyarakat desa. Coba. Perubahan dan perkembangan dalam masyarakat desa itu terjadi karena seiringnya waktu, sehingga terjadinya perubahan atau perkembangan dalam masyarakat modern. Contoh seperti perubahan teknologi dalam desa, dalam masyarakat desa, perubahan dalam adat. Dan contoh dalam adat itu, contoh seperti cara berpakaian dalam masyarakat desa dulunya masih menggunakan rapi, banyak yang masih menggunakan pakaian yang adat, sopan, tapi karena dengan adanya perkembangan modern, berpakaian dalam masyarakat desa berubah mengikuti tren-tren yang ada. Terus perubahan dalam teknologi, contoh seperti kalau orang-orang berkebun dulunya masih memakai spacol, alat-alat seadanya. Namun sekarang karena dengan adanya perkembangan teknologi modern, sekarang adanya mesin-mesin yang lebih modern begitu, Mer. Oke. Saya mau tanya soal tanah. Ini ada materi kita tentang tanah. Kalau di desanya Noviska itu pembagian tanah, apakah tanah pusaka itu bagaimana? Apakah dari atau bagaimana dia? Iya, ya itu. Coba. Kalau bagian-bagian tanah, kebanyakan kalau di masyarakat di desa saya itu dari turun-menurun, warisan, Ner. Kemana? Warisan ke anak perempuan dia? Ke laki-laki perempuan, Mer. Ada pembagian begitu, Ner. Kalau mungkin dari pengalaman saya, dari orang tua saya, opa gitu, begitu, Ner. Saya berbagi, Ner. Ini untuk adik, ini untuk kakak, begitu, Ner. Jadi ada pembagian masing-masing, Ner. Oh, berarti anak laki-laki maupun perempuan sama-sama dapat ya? Iya. Itu tanah pusaka atau tanah hasil dibeli? Ada pusaka, ada beli, Ner. Ada yang beli. Kalau tanah pusaka, maksudnya yang sudah dari nenek buyut kita itu toh? Iya, itu juga iya. Perempuan dapat ya? Bagaimana, Ner? Kalau yang tanah pusaka itu tetap laki-laki dan perempuan dapat bagian? Iya, Ner. Kalau di desa saya begitu, Ner. Tetap pembagian perempuan yang laki-laki sesama, Ner, begitu. Tidak ada berbeda. Oke, makasih Noviska ya. Ya, makasih, Ner. Lanjut, ini masih bisa 1 atau 2 orang. Clarika Agnes. Ya, benar. Nih, soal tanah tadi, coba lanjutkan soal tanah, pembagian tanah. Kalau di tempatnya Clarika bagaimana dia? Bagaimana, benar? Soal pembagian tanah yang saya tanyakan ke Noviska tadi, kalau di tempat Clarika bagaimana?
kalau di kampus saya itu dibagi rata dari Dibagi. kakak, adik itu sama benar dibagi. Punya bagian masing-masing benar. Jadi kalau sudah menikah, porsinya sama juga ya? Iya, sama. Tadi Clarika mau menyampaikan materi apa? Lembaga fungsi masyarakat desa benar. Nah, ya, coba jelaskan. Lembaga adalah sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan oleh masyarakat dipandang penting. Bagi masyarakat adalah himpunan dari norma dari tingkatan yang berkaitan pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Coba kasih contoh. Contohnya seperti benar. Ya, oke, Clarika, makasih ya. Lanjut ke Wita. Endrawita. Ini masih bisa sepket satu orang, masih bisa. Setelah ini kita satu sesi lagi ya. Setelah ini satu sesi. Setelah itu tidak ada lagi. Kalau masih ada yang belum, nanti kita sambung hari berikut ya. Satu sesi lagi setelah ini. Endrawita mau jelaskan tentang apa? Tentang perubahan sosial, Mener. Coba. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi di kehidupan masyarakat. Misalnya perubahan di lingkungan, Mener. Perubahan lingkungan dan budaya. Apa contohnya di perubahan budaya? Apa contohnya? Kalau perubahan budaya, misalnya gaya hidup, Mener. Di sini, kalau di kampung saya, dulunya masyarakat dulu itu memakai baju adat, tapi sekarang sudah semuanya memakai baju bebas. Baju adat itu ada ini ya, ada seperti apa dia pakai? Maksudnya pakai harinya? Pakaian sehari-hari atau bagaimana? Iya, Mener. Pakaian sehari-hari. Oh ya, bukan yang seperti dipakai sekarang ini ya, yang dijual-jual di pasar itu, bukan itu ya, pakaian-pakaian. Apalagi? Iya, terus untuk bahasa juga, kalau yang dulu. Ya, coba bahasa, lanjut. Mener, bahasa. Ya, kalau lanjut. dulunya masih memakai bahasa di sini, tetapi sekarang sudah memakai bahasa sehari-hari, Mener. Apa itu bahasa sehari-harinya? Misalnya bicara seperti ini, kalau bahasa di sini kan dibilang bahasa Tobelo. Oh, Tobelo ya? Iya, contohnya, Mener, begini. Kiai Kanotagi, itu artinya kemana kamu pergi. Kalau sekarang? Ya, bicara seperti biasa begini, Mener. Bahasa Indonesia atau? Kalau dulu masih pakai bahasa sehari-hari, bahasa Tobelo. Oh iya. Oke, terima kasih Endrawita. Lanjut tadi ada Terima kasih. Triana, ya sama-sama. Triana. Saya Mer, saya. Siapa itu? Triana ini atau? Siapa? Aktifkan mikrofon biar saya bisa lihat. Saya Mer, saya. Gimana Mer? Ya, bentar.
Oke, kita lanjut soalnya waktunya sudah habis, kita lanjut dengan link yang baru ya.